Di tengah situasi pemulihan ekonomi global, Presiden Jokowi mendorong dua sektor prioritas. Pertama, rantai pasok yang resilient. Kedua, industri kreatif sebagai salah satu pertumbuhan baru. Dua hal ini dipandang sebagai pendorong bagi pemulihan ekonomi global. Pandangan Presiden Jokowi yang disampaikan pada dialog informal pemimpin APEC di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, sangat penting, terutama apabila melihat kondisi dunia global saat ini. Pertama, dunia global saat ini dihantui oleh krisis pangan dan energi. Kedua, rantai pasok pangan dan energi dari beberapa negara produsen mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah akibat kondisi geopolitik global seperti ketegangan atau konflik antara Rusia-Ukraina, perang dagang AS-Tiongkok, dan konflik Tiongkok-Taiwan. Jokowi menekankan bahwa rantai pasok, terutama pangan dan energi, perlu dijaga serta sebagai sumber alternatif. Rute dan hub logistik baru perlu memperoleh dukungan investasi baru. Selain itu, terutama ditujukan kepada negara-negara berkembang, Jokowi sangat menekankan pentingnya hilirisasi sebagai bagian dari rantai pasok. Semangat hilirisasi yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi ini adalah wujud kepedulian kepada negara-negara berkembang supaya rantai pasok itu memiliki nilai tambah. Hilirisasi mendorong negara-negara memasok untuk tidak hanya memasukkan bahan baku, tapi bahan yang sudah setengah jadi atau bahan jadi. Indonesia sendiri telah membuktikan pengalaman capaian nilai lebih melalui strategi hilirisasi. Bahkan nilai ekspor pasca kebijakan hilirisasi menjadi sangat signifikan melampaui nilai ekspor sebelum-sebelumnya. Inilah yang harus dipelajari oleh negara-negara berkembang lainnya dari Indonesia, yakni keberanian mengambil tindakan hilirisasi. Adapun terkait sektor kedua, industri kreatif, ini juga tak kalah penting. Industri kreatif sejalan dengan prospek ekonomi masa depan yang memang memerlukan kreativitas, dipadu dengan dukungan SDM yang mumpuni dan kecanggihan teknologi. Terutama berkaca pada Indonesia, banyak sumber-sumber yang bisa diolah untuk industri kreatif, mulai dari produk-produk seni, budaya, dan berbagai produk lokal yang bisa punya nilai lebih apabila dikelola dengan lebih kreatif dan didukung oleh ekosistem yang baik dari pemerintah. Kembali pada rantai pasok, ada beberapa strategi yang perlu diambil di dalam membangun rantai pasok yang resilient. Pertama, peningkatan kemampuan dan kecepatan adaptasi pada dinamika dalam lingkup domestik, regional, dan global. Kedua, membangun jejaring kerjasama serta penguasaan rantai pasok global. Ketiga, demi bisa mengantisipasi gangguan sumber pasokan dan jaringan transportasi, strategi sourcing juga perlu diubah dari single sourcing menjadi global sourcing dengan multi-provider, multi-county, dan multi-region. Keempat, hilirisasi demi bisa meningkatkan nilai jual komunitas. Pengembangan industri hilir ini sangat perlu demi bisa memperkuat struktur industri dan mengurangi ketergantungan bahan baku. Untuk industri farmasi misalnya ada sekitar 95% bahan baku yang berasal dari impor. Kelima, pemanfaatan teknologi informasi ini juga perlu ditingkatkan demi bisa mendukung efisiensi dan efektivitas logistik dan rantai pasok, serta untuk bisa mengembangkan juga memperkuat rantai pasok domestik sebagai salah satu upaya untuk bisa mengurangi ketergantungan rantai pasok global.